Apa sebenarnya Balkondes itu? Kementerian BUMN menginisiasi, lalu terbentuk dari beberapa BUMN 20 desa dengan masing-masing Balkondes yang menyebar di Kecamatan Borobudur. Mengapa PGN terlibat aktif untuk ini? Memang ini kesempatan emas saat itu ketika PGN berperan juga untuk mensosialisasikan atau mengenalkan energi baik kami. Apakah Balkondes itu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri? Kecamatan Borobudur termasuk termiskin. Iya kan, sangat ironi bagi kami teman-teman kepala desa di Borobudur. Kami dekat dengan destinasi wisata super prioritas, tapi masyarakat kami kok jauh tertinggal ketimbang yang lain. Walaupun 20 desa sudah ada Balkondes, tapi alhamdulillah dengan semangat kerja teman-teman yang ada di Balkondes ini yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, beberapa kali ada Balkondes Award, kami selalu best of the best. Konsep Balkondes ini menjadi bagian dari strategi pengembangan desa. Itu cocok nggak sih? Pariwisata yang benar itu adalah pariwisata yang memperkaya masyarakat lokal. Pariwisata yang memberikan dampak ke masyarakat lokal. Dan model Balkondes udah memberikan dampak positif. Jadi untuk di Magelang ini adalah model yang bagus sekali, dan mungkin sudah waktunya daerah lain di Indonesia belajar dari Balkondes di Magelang. Balkondes tidak hanya sebuah singkatan, tetapi Balkondes dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Balkondes dari Magelang untuk Indonesia. Impacto, inspirasi program keberlanjutan di Indonesia. Halo Sobat Impact semuanya, dalam episode kali ini saya berada di Magelang, tepatnya di Desa Karangrejo. Desa Karangrejo ini menarik, ada pusat perekonomian yang khusus dibangun oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara. Namanya Balkondes atau Balai Ekonomi Desa. Apa sebenarnya Balkondes itu? Nanti kita akan berdiskusi. Balkondes merupakan singkatan dari Balai Ekonomi Desa yang merupakan inisiatif dari pemerintah melalui badan usaha milik negara. Tapi apakah Balkondes itu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri, atau hanya sebuah namanya saja? Nah, kita akan dengarkan langsung. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelah kiri saya narasumber yang paling cantik, yaitu Ibu Ade Dwi Nursiani Nurwenda. Biasa saya menyebutnya Ibu Ade. Beliau merupakan pakar dan praktisi terkait dengan sustainable tourism, desa wisata. Apa kabar Bu Ade? Baik Mas Rio. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kemudian narasumber yang kedua, Kepala Desa. Beliau merupakan tokoh Desa Karangrejo, yaitu Pak Heli. Benar ya Pak? Siap, Iya. betul, Pak, kalau di sini nyebutnya Kepala Desa atau Pak Lurah sih Pak? Sebenarnya kalau secara aturan kepemerintahan kami kepala desa, tapi warga masyarakat semua memanggilnya tetap Pak Lurah sama. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Heli. Kemudian narasumber yang ketiga, ini merupakan sahabat saya. Beliau merupakan senior manager dari PT Perusahaan Gas Negara, senior manager khususnya terkait dengan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Mas Sigit, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Iya, jauh-jauh dari Jakarta. Terima Thank you kasih. banget sudah berada di desa yang sangat luar biasa sekali. Sekarang kita bisa lihat bahwa sekitar Desa Karangrejo padinya belum panen. Jadi sehingga kita melihat semilir anginnya, melihat hijau-hijauan di sini sangat luar biasa semuanya. Balkondes memiliki banyak fasilitas. Salah satunya homestay. Kemudian ada terkait dengan ruang meetingnya, restorannya, pertemuannya, bahkan gazebo-gazebo seperti ini. Ada aktivitas atau atraksi wisata yang bisa dilakukan selama berada di Balkondes. Nah, langsung saja mungkin saya akan bertanya dulu kepada Mas Sigit. Baik. Mas Sigit, dalam hal ini boleh nggak diceritain kenapa PGN bikin program di sini? Baik. Khususnya kok bisa gitu loh bangun Balkondes itu sendiri, gimana Mas Sigit? Oke, baik. Mungkin kita harus melihat dulu latar belakang kali ya. Jadi memang didasari dari destinasi super priority saat itu
dari Kementerian BUMN menginisiasi, lalu terbentuk dari beberapa BUMN. Sepengetahuan saya memang ada sekitar 20 ya. 20 desa dengan masing-masing balkondes yang menyebar di Kecamatan Borobudur. Kalau tadi spesifik lagi mengapa yang dipilih di sini, lalu mengapa PGN terlibat aktif untuk ini, memang ini kesempatan emas saat itu ketika PGN berperan juga untuk mensosialisasikan atau mengenalkan energi baik kami melalui desa energi yang memang ternyata saat ini memang saat itu ya lebih tepatnya memang yang pertama kali yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan dari interaksi ataupun kolaborasi dari energi baik gas alam, gas bumi yang kami hadirkan di sini untuk penggunaan di homestay ini, bahkan juga sudah penyalurannya beyond pipeline ini sekitar 3.900 meter jaringan yang ada di 2 dusun ya Pak ya. 2 dusun dan dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh 204 rumah tangga. Nah, harapan kami memang itu bisa bercampur berkolaborasi juga dengan hadirnya Balkondes khususnya Karangrejo yang juga bisa kita lihat langsung. Ini cukup sangat asri, bahkan sangat unik dan juga kental dengan kebudayaan Indonesia. Mungkin di situ sih sebenarnya mengapa kami memilih tepat ke Karangrejo sepertinya, dan memang pastinya melalui metodologi yang sudah dilakukan sebelumnya dalam bentuk TJSL ya pastinya. Jadi ada survei terlebih dahulu, social mapping juga sudah kita lakukan, dan memang alhamdulillah kami bangga bisa mendampingi Balkondes Karangrejo hingga saat ini. Yeah. Mungkin seperti itu. Mas Sigit, kalau boleh tahu dulu PGN itu masuk bisnisnya dulu atau program TJSL-nya dulu bikin Balkondes? Oke. Karena tadi Mas Sigit ternyata sudah banyak ya Pak Kades ya dalam hal ini ada produknya gas PGN sudah masuk di masyarakat. Ya. Yang paling utama sebenarnya penerapan dari tadi tujuan Balkondes sendiri ya. Jadi memang program CSR yang memang mengedepankan untuk pengembangan ekonomi kepariwisataan melalui komunitas ya. Nah, memang yang diutamakan terlebih dahulu, yang ditonjolkan saat itu memang interaksi sosial dan juga kebudayaan setempat. Jadi memang saat itu perkembangan Balkondes itu kita melakukan beberapa fase. Fase yang pertama memang memunculkan homestay ya Pak ya. Homestay lengkap dengan hiburan atraksi lokal yang juga itu disajikan ketika tamu memilih untuk menginap. Kegiatan-kegiatan, aktivitas yang melibatkan anak-anak dan keluarga itu juga ditampilkan, dan juga menyerap warga lokal sebagian besar ya Pak ya. Sebagian besar dari warga lokal yang mengelola ini. Jadi memang seperti tadi kalau Mas Rio bertanya apakah mengedepankan dari gas dulu atau homestay, kami rasa lebih ke Program dulu. Programnya terlebih dahulu. Oke, program dulu, Oke. kemudian bisa didukung bisnisnya masuk gitu ya. Dalam Iya. hal itu. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, Mas, dulu karena totalnya Balkondes di Magelang ini 20 ya, 20. Pak Kades, tetap nggak ada penambahan ya, belum ada ya? Belum ada, karena Kecamatan Borobudur terdiri dari 20 desa. Oh, Dan 20 20 desa tersebut masing-masing desa didampingi oleh satu BUMN sebagai bentuk CSR dari BUMN tersebut. Oke. Dan saya sangat bangga ketika kami Desa Karangrejo mendapatkan pendampingan dari PGN dalam hal ini, karena dari pertama berdiri tahun 2015 ketika kita sering berdiskusi, 2016 kita juga masih lanjut diskusi, 2017 ada peresmian dari Bu Menteri BUMN waktu itu, sampai saat ini komunikasi kami dengan beliau-beliau yang ada di PGN masih nyambung. Baik itu komunikasi secara apa lah istilahnya, program-program, mereka juga ngaroh ke sini hampir setiap bulan lah. Beliau-beliau tetap ke sini walaupun bukan apa CSR-nya masuk, tetap masuk, tapi mereka Silaturahmi tetap ya. ikut meramaikan destinasi yang ada di Karangrejo ini. Oke, luar biasa. Mas Sigit, Oke. milih Karangrejo itu milih atau udah dikasih sama waktu itu BUMN, milih lokasi atau dikasih tempat? Oke. Karena bagus banget nih, Iya. kan belum tentu perusahaan itu dapat yang sebagus ini juga gitu. Ya, jadi saya percaya jodoh itu tidak kemana. Nah itu yang penting.
Menurut informasi memang waktu itu memang dipilihkan ya. Oke. Kok dilalah ya tepat gitu ya. Pas tapi kami memang ketika lalu melakukan survei di awal memang ini termasuk yang sangat strategis di mana memang langsung bentangan alamnya sudah sangat terlihat dan juga lebih dekat ke Borobudur juga. Sepertinya itu yang juga sebagai bahan pertimbangan juga mengapa kami beruntung untuk bisa menjadi pendamping di sini. Oh, luar biasa sekali. Jadi blessing ya. Oke. ketemu jodohnya. Ketemu jodohnya. Iya. Kemudian Pak Heli, dalam hal ini prosesnya gimana Pak? Tadi Bapak sedikit sudah menyinggung 2015 diskusi, 2016 diskusi, 2017 sudah mulai presmen. Jadi dalam waktu ini 2016 itu dalam proses pembangunan ya Pak. Iya, iya. Nah, kenapa Pak waktu itu kok bikinnya Balkondes itu motivasinya apa sih kalau boleh tahu Pak? Apa kok nggak bikin program yang lain kayak desa wisata pada umumnya? Kenapa kok Balkondes gitu Pak? Terus terang di awal-awal kami menjabat kepala desa, saya di periode pertama itu 2013 nih Pak. Oke. Bersama teman-teman kepala desa secara keilmuan tentang pariwisata, secara kepemerintahan kami masih agak buta ya. Tapi kami tidak berhentinya selalu berdiskusi dengan pihak-pihak luar bagaimana cara mengembangkan desa, termasuk dalam hal ini kepada Taman Wisata Candi Borobudur sebagai pengelola destinasi wisata yang ada di kawasan Borobudur sini. Intinya waktu itu kami beserta teman-teman kepala desa mengajak lah istilahnya. Kalau dulu kan orang datang cuman ke Candi Borobudur, habis itu mereka bermalam di Jogja, beli oleh-oleh di Jogja, apapun di Jogja. Mereka cuman meninggalkan air kencing lah di sini, terus pulang ke sana. Itu menjadi keprihatinan kami bersama. Intinya kami mendesak agar kontribusi terhadap warga masyarakat di sekitar Borobudur itu ada gitu loh. Ekonomi warga dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur termasuk termiskin. Iya, kan sangat ironi bagi kami teman-teman kepala desa di Borobudur, kami dekat dengan destinasi wisata super prioritas, tapi masyarakat kami kok jauh tertinggal ketimbang yang lain. Dari situ sedikit banyak program-program dari kementerian, dari provinsi, kabupaten berbentuk pelatihan. Akhirnya dari kesepakatan teman-teman yang di atas, mungkin termasuk dari beliau-beliau PGN, akhirnya satu desa didampingi oleh satu BUMN. Walaupun 20 desa sudah ada Balkondes, tapi alhamdulillah dengan semangat kerja teman-teman yang ada di Balkondes ini, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, beberapa kali ada Balkondes Award, kami selalu best of the best, selalu terbersih, terbaik pengelolaannya. Itu yang menjadi kebanggaan saya selaku kepala desa terhadap teman-teman yang ada di lapangan. Luar biasa Pak Edi. Keren Pak. By the way, Pak, tadi ada statement dulu merupakan kami kelurahan atau kecamatan termiskin. Sekarang enggak toh dengan adanya Balkondes ini? Melihat geliat ekonomi, walaupun saya bukan bidangnya untuk meneliti itu, tapi dengan geliat ekonomi di desa-desa di sekitar Candi Borobudur, mungkin sekarang sudah jauh naik lah. Seandainya tadinya nomor 18, mungkin sekarang ikut dalam 5 besar. Mungkin loh, itu cuma perkiraan angan-angan saja. Karena semua sekarang pariwisata hidup, semua Balkondes menjadi ikon setiap desa, walaupun beberapa Balkondes juga belum termaksimalkan oleh pemerintah desa atau BUMDes desa tersebut, tapi sudah banyak yang hidup. Titik-titik keramaian di setiap dusun itu sudah mulai tumbuh. Teman-teman pedagang asongan, pedagang apapun sekarang sudah bergeliat semua lah, semua ikut hidup, hiruk pikuk, UMKM juga hidup. Saya yakin langsung apapun tidak langsung ekonomi di sekitar Candi Borobudur meningkat. Contoh misal desa kami di tempat ini aja sudah 30 lebih bekerja warga masyarakat kami. Belum yang di tempat sana itu juga 30 lebih. Kami punya Pondok Setumbu, itu 100 orang warga kami kerja di sana, punya Bukit Baridi, punya Bukit Gereja Ayam, punya kebun buah. Nah itu kan paling tidak ketika ada geliat ekonomi di warga, ada titik-titik keramaian di setiap sudut, saya yakin ekonomi warga masyarakat sedikit meningkat. Mantap, Pak, keren. Pak, tadi menyebutkan ada 20. Terus yang membedakan Balkondes Karangrejo dengan Balkondes yang lain apa Pak? Apa yang bikin unik? Mungkin secara struktur bangunan hampir-hampir sama ya Mas Sigit ya, karena itu
waktu itu mungkin Karena arsiteknya dihandle oleh satu standar harus seperti ini. Oke. Tapi yang membedakan mungkin kalau di tempat kami itu tadi promosi pasti kita di bentang pandang hijau tetap terjaga di Desa Karangrejo, terus bentangan emang bagus penoreh banget juga ini. kelihatan. Iya. Terus kami kan jauh dari hiruk pikuk jalan raya. Ketika di sini saya yakin lebih tenang ketimbang di tempat yang lain. Di sini nuansa desa akan kita pertahankan karena memang kami berserta PGN ya sering berdiskusi jangan sampai nuansa yang ada di Desa Karangrejo justru malah menjadi nuansa kekota-kotaan. Ketika nuansa kota-kota datang ke kami, Mas Rio mesti nggak mau datang ke sini, apalagi Pak Sigit sudah terbiasa dengan gedung-gedung mewah, gedung-gedung tinggi. Kalau kami komitmen dengan teman-teman aparatur pemerintah desa di masyarakat, bentang pandang hijau harus selalu terjaga di Desa Karangrejo. Desonisasi kami bangga jadi orang desa, kami bangga. Teman-teman masyarakat juga kita edukasi. Jangan malu jadi orang desa, kita bangga. Justru tanpa orang desa, tanpa ndak ada sinandur pari. Iya benar. Pak Sigit mau darah apa ini? Darah roti ndak itu. Ndak habisnya mari gitu. Benar Pak Heli. Pak, tadi kan Pak Heli juga bilang gitu. Dari 20 desa terindikasi nggak aktif semua ya. Ini kan pastinya terkait dengan pengelolaan kan. Nah, kalau di Karangrejo sendiri pengelolaannya gimana Pak? Kok sampai bisa survive? Katakanlah berarti dari 2017 ke sekarang itu kan hampir 7 tahun ya. Nah ini gimana Pak? Kok bisa bertahan? Apakah nggak ada konflik-konflik gitu? Mungkin kalau berkaitan dengan berjalannya apa tidak berjalannya suatu balkondes ya, itu satu mungkin tergantung dari letak strategis tempat tersebut. Seandainya hampir semua letak juga mereka sudah dipilihkan di tempat-tempat yang terbaik yang ada di desa mereka. Tapi kebersamaan di internal pemerintah desa, BUMDes, Balkondes itu harus berkesinambungan. Jangan sampai pengelola atau pemerintah desa juga saenak dewe. Balkondes, pengelola Balkondes juga sakar PDW, BUMDes juga sakar, tapi harus ada kolaborasi kebersamaan bagaimana ketiga belah pihak ini punya niatan yang sama untuk memajukan desa. Jangan mementingkan kelompok, cuman ini kepentingan Pak Lurah, ini kepentingan ketua BUMDes, ini ketua Balkondes. Kebersamaan punya niatan yang kuat untuk memajukan desa. Itu adalah kunci utama. Terus yang kedua, paling tidak dari apa yang ada ini seandainya diuangkan apa yang diberikan oleh Pak Sigit dan teman-teman ini kan nilainya tidak sedikit miliatan. Ketika tidak bermanfaat ngelus jodoh kan. Eman-eman banget. Nek golek duit sakmeniki pemerintah desa belum mampu nggih. Tidak mampu lah Mas waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu kebanyakan memang ada konflik di internal ketika hal itu tidak jalan. Di dalam satu desa itu paling tidak harus ada figur yang bisa menyatukan semuanya lah. Ojo menang sakar PDW karena ini bukan diberikan kepada Pak Lurah, bukan diberikan kepada siapa, tapi diberikan untuk masyarakat desa. Kemanfaatannya ke depan itu kan harapan dari beliau-beliau kan bermanfaat bagi masyarakat, bukan bermanfaat bagi Pak Lurah. Betul. Ya itu juga harus menjadi pegangan bersama. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin 7 tahun berjalan, kontribusi yang diberikan oleh Balkondes terhadap Desa Karangrejo luar biasa. Ini di tahun kemarin aja 2023 mungkin keuntungan dari Balkondes ini kurang lebih di 500 juta lah. 500 juta itu kita berikan menjadi PAD desa itu. Dan PAD desa itu dibawa kemana Pak Lurah? Ya ini dirembuk warga masyarakat, ya nanti dikembalikan ke masyarakat. Termasuk pembelian akses jalan menuju ke sini mungkin di awal-awal Pak Sigit ke sini. Sini orang mau ke sini itu cuma jalan kaki, enggak ada mobil bisa masuk sini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan penghasilan ini semua, kita serahkan keinginan warga masyarakat seperti apa, kami selaku pemerintah desa mengeksekusi apa yang menjadi dengan hasil ini kita belikan apa yang menjadi kebutuhan warga. Oke, Pak Kades, mungkin gini, Desa Karangrejo itu lebih terkenal menjadi desa wisata Karangrejo atau Balkondes Karangrejo sih? Mungkin walaupun belum ada Balkondes, kami sudah ada namanya desa wisata. Okay. Tapi waktu itu desa wisata kami mungkin masih belum ada ikon lah, masih kurang up lah, masih biasa-biasa saja gitu loh. Tapi dengan adanya fasilitas Balkondes atau apalagi homestay yang beberapa pejabat datang ke sini, Pak Wapres, Pak Menteri Pariwisata, Pak Menteri Desa, Menteri PUPR, semua kan mereka
statement mereka Balkondes terbaik yang pernah saya lihat. Wih, Nah, itu kan di media sosial kan. keren. Jadi itu menambah semangat dari Semangat. orang-orang yang jauh di sana untuk datang kemari. Oke, luar biasa. Terima kasih nih Pak Kades. Kemudian Bu Ade nih Bu ngelihat fenomena baru kan. Nah, dalam hal ini hanya ada di Magelang mungkin dan baru beberapa di luar Magelang masih sedikit. Bagaimana menurut Bu Ade konsep Balkondes ini menjadi bagian dari strategi pengembangan desa? Itu cocok nggak sih? Apakah memang harus udah desa itu desa wisata aja, Balkondes adalah mungkin hal lain cocoknya cuma di Magelang doang? Nah, itu menurut Bu Ade gimana? Kalau dengerin penjelasan Pak Kepala Desa ini cocok banget sih buat di sini. Karena menghasilkan 500 juta loh, berarti kan cocok banget ya. Sederhananya seperti itu. Tetapi ini kan sebetulnya adalah community center. Nah, kalau kita bicara community center itu tempat semua masyarakat berkegiatan dan kegiatannya ternyata kegiatan ekonomi. Jadi sangat menarik soalnya saya lihat itu di Balkondes yang bekerja anak-anak muda. Generasi sekarang gitu ya. Jadi ini memberi tempat rasa kalau di kota itu seperti aku tuh kerja di Balkondes. Jadi aku pergi bekerja. Beda rasanya kalau kita bicara tentang mereka bikin homestay di rumahnya sendiri, buka homestay di rumah. Mereka kan masih bertani. Lalu kemudian mereka bekerja ya di rumahnya sendiri. Tapi ini tiap hari mereka berangkat bekerja. Ini kasih sense of pride yang lebih dibandingkan kalau dia cuman konteks dari sisi bekerja di rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semuanya kepala desa, semua stakeholder itu mengatakan bahwa kita harus berhasil. Tadi ya mengatakan bahwa ini harus berhasil nih. Lalu ada restoran, ada homestay, kemudian ada ada perkebunan, kemudian ada juga destinasi wisata dan ternyata yang bekerja sudah kalau didengarkan tadi itu lebih dari 400 orang. Ya kan berarti kan ya kalau dibilang pariwisata yang benar itu adalah pariwisata yang memperkaya masyarakat lokal. Pariwisata yang memberikan dampak ke masyarakat lokal dan model Balkondes udah memberikan dampak positif. Jadi untuk di Magelang ini adalah model yang bagus sekali dan mungkin sudah waktunya daerah lain di Indonesia belajar dari Balkondes di Magelang ya Mas Rio. Oke. Jadi benar-benar katakanlah berarti ketika ngomongin balai ekonomi desa berarti sudah berhasil meningkatkan perekonomian desanya. Kan seperti itu. Kemudian kalau dikatakan sebuah Balkondes atau sebuah destinasi wisata itu sukses, kira-kira indikatornya apa saja sih, Bu? Nah, ini yang menarik. Tadi Pak Kepala Desa belum bercerita ke kita tingkat jumlah kedatangannya berapa orang. Tetapi kalau sampai Kira-kira berapa nih, Pak? Ketika terjadi COVID itu pukulan telak bagi Betul. kami pelaku wisata. Teman-teman Semuanya itu. seluruh hancur. itu telak, apalagi sampai semua harus tutup dengan apa kami harus paling tidak tetap mereka yang sudah bekerja paling tidak tetap kita mengeluarkan uang untuk kesehatan itu. Tapi sekarang pasca COVID ini alhamdulillah sedikit demi sedikit Pak Sigit. Tapi kalau Balkondes ini kalau saya sudah 100% plus ini kenaikan dari omsetnya karena hampir setiap hari rame, hampir setiap Sabtu Minggu semua kamar yang 20 kamar di Balkondes juga penuh gitu. Penuh tadi mau ngelihat nggak bisa karena full. Gitu. Dan itu teman-teman muda desa kami menurut kami luar biasa. Memang dari awal kami ISA itu pemuda itu jangan pergi ke luar daerah. Oke. Kalau muda-muda mereka orang-orang terbaik, mereka yang punya inovasi, kreativitas itu para muda. Nek Pak Lurah isane apa wis sudah jauh tertinggal lah. Tapi kalau mereka tetap mau untuk berusaha hidup di desa, bekerja di Balkondes dan memikirkan untuk kemajuan desa itu yang menjadi kebanggaan. Desa akan maju kalau pemuda-pemuda terbaiknya tetap stay setuju Pak. di desa. Gimana Bu Ade melihat statementnya dari Pak Kades ini? Iya setuju ya Mas Rio. Ya, jadi kalau dilihat kan ini hari Minggu ya. Hari Minggu tingkat huniannya 100% gitu kan. Terus kemudian ada event juga bukan hanya makan siang tetapi event dengan keluarga gitu ya. Terus kalau diperhatikan lagi informasi yang tersedia. Kalau kita searching Balkondes gitu. Itu udah sangat konsisten di Google itu ditemukan Balkondes Karangrejo, Balkondes apa. Jadi memang
kalau saya nggak tahu yang urus Google siapa, tetapi ini kayaknya tuh udah terstruktur dengan sangat bagus dari sisi informasi. Masuk ke Instagramnya Balkondes Karangrejo itu sangat mudah untuk ditemukan dan tampak gitu. Ada kegiatannya bukan hanya jualan makanan, tapi juga buka untuk wedding, kemudian bisa untuk arisan gitu kan. Terus kemudian ada homestay-nya, kemudian ada juga atraksi yang lainnya. Jadi kelengkapan itu dan kemudian sesudah itu aksesnya yang mudah. Tadi Pak Kades juga menjelaskan bahwa aksesnya yang tadinya jalan kaki sekarang bisa pakai mobil, itu juga membantu sebetulnya mempermudah orang menemukan Balkondes Karangrejo gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi tingkat huniannya bagus, aksesnya bagus, kemudian memang hari ini kita lihat huniannya juga bagus, tinggal bagaimana untuk menjaga berinovasi supaya orang tidak hanya satu kali datang ke sini, tetapi mereka ada rasa kangen. Aku pengen balik lagi ke Karangrejo, rasanya itu kok gimana ya, nggak bisa dilupakan. Orangnya yang ramah kah, makanannya yang enak kah, suasananya yang satu-satunya yang bisa lihat bentangan Bukit Menoreh kah. Jadi harus ada inovasi sehingga orang-orang tetap mau datang kembali. Karena kalau dari sisi bangunan kita bicara, kalau di industri perhotelan 5 tahun atau 7 tahun itu udah masa kritikal. Jadi nanti begitu 8 tahun itu kita harus mulai renovasi sedikit-sedikit. Jadi bangunan itu kayak kalau kita manusia juga perlu tampak selalu fresh, tampak ganteng, tampak cantik, kan harus ada maintenance ya. Nah bangunan juga gitu, harus sedikit-sedikit dipoles gitu supaya dia tetap fresh. Nah itu biasanya masuk di tahun ke-7, tahun ke-8. Kalau kita gagal di situ, berarti nanti orang akan lihat ini udah tua, udah jelek. Jadi kalau bahasanya kami itu di industri kita bilang bangunannya sudah tampak lelah, tired. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau di hotel kita punya yang menyisakan setiap dari penghasilan setiap bulan untuk dana capital expenditure atau capex untuk maintenance, untuk beli peralatan untuk mengganti AC kah, untuk mengganti peralatan di dapur kah, itu harus di tiap bulan itu kita harus mengalokasikan untuk itu dan harus betul-betul disiplin sehingga akhir tahun kita bisa beli yang peralatan yang besar-besar. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa pengelolaannya sudah profesional nih, as bisnis nih, nah gitu ya, bukan as community saja. Nah gitu kan? itu dia, ini Balkondes itu karena kalimat awalnya udah Balai Ekonomi Desa, itu mau nggak mau orang dipacu untuk mengelola secara bisnis. Ini bukan hanya charity, community, untung syukur nggak ya sudah, toh aku masih ada pekerjaan. Tetapi yang tadi dibilang kuncinya, orang-orang itu berangkat ke Balkondes karena mereka bekerja. Lah kalau Balkondesnya tutup, mereka nggak ada pekerjaan. Jadi mau nggak mau mereka kan terpacu. Aku harus menjaga Balkondesku, aku harus bekerja dengan baik, aku harus melayani tamu dengan baik, sehingga bisnisnya itu menjadi berhasil dan kemudian mendatangkan keuntungan yang tadi Pak Kades bilang 500 juta rupiah. Luar biasa ya itu ya. Iya, Bu Ade, by the way, melihat kolaborasi antara desa dan BUMN maupun dengan stakeholder lain, ini kira-kira model yang bagus atau enggak sih? Apakah memang dilihat dari ini bisa mendukung terkait dengan terciptanya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan? Kerjasama yang seperti ini itu bisa jadi contoh yang bagus. Kenapa? Karena tadi satu kata yang saya mau highlight, Pak Kades mengatakan bahwa kalau kami harus membangun fasilitas seperti ini sendiri mungkin tidak bisa. Tetapi ini kami beruntung PGN mau membangun dan membuat fasilitas yang sebesar ini, apakah kita akan sia-siakan gitu ya? Dan ternyata itu yang memicu dan membangkitkan kesadaran bahwa ini tidak hanya bisa didiamkan saja, tetapi mau tidak mau kita harus mengelola secara profesional. Ini harus menghasilkan uang gitu kan. Jadi kalau tanpa PGN sebetulnya desa tidak bisa membangun. Nah, tanpa desa, tanpa masyarakat, PGN nggak bisa juga membuat ini berjalan seperti sekarang. Karena kuncinya tadi adalah ini nih harus desoni gitu ya Pak Kades ya. Nah, desoninya itu Mas Rio nggak mungkin dong datang dari kita yang bekerja di kota, yang tahu desoni dan bisa kasih sentuhan desa touch-nya itu ya orang-orang dari Karangrejo kan. Nah, desoninya itu adalah kunci rasa yang kita mau pertahankan datangnya dari masyarakat Karangrejo. Jadi ya PGN membantu dari sisi capital, kemudian ada masyarakat desa. Jadi kemudian
kita yang sebagai turis seneng kan, ih ada tempat bagus nih, ada destinasi bagus nih, dan begitu sampai sini tadi ada lagi loh kalimat Pak Desa bilang ini tuh yang terbersih. Wah keren banget, ada kata bersih itu muncul, ini keren banget. Itu menurut mereka. Menurut tamu-tamu ya. Ya, Karena menilai. ada balkonnya sobat, kan pernah kan ada balkonnya ya diadakan oleh BUMN Iya. menilai semua balkondes 20 desa Iya. itu loh. Dan alhamdulillah ini balkondesnya Pak Sigit ini ya. Iya, bagus kan? Karena bukan apa-apa Pak Kades. Jadi kalau kita itu selalu di bidang pariwisata masalahnya seluruh Indonesia adalah kebersihan. Jadi kalau ada kalimat dari Pak Kades muncul ini paling bersih kok saya ikut senang. Iya. Karena ini kan di desa itu kan kalau ini kan yang mengelola bukan langsung desa bukan, tapi kan desa karena ini bisnis kita percayakan kepada BUMDes. BUMDes yang Ada pengelolanya. Terus kalau di desa sendiri kami juga masyarakat di tim kami itu ada yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata Bu. Maksudnya yang menyadarkan masyarakat desa, teman-teman muda berkaitan dengan Sabta Pesona tadi. Maksudnya dimanapun Sabta Pesona itu tetap digaungkan oleh teman-teman penggerak wisata itu agar karena ya tadi Ibu bilang bahwa multiplier efek terhadap pariwisata terhadap ekonomi warga masyarakat. Menurut kami dan teman-teman itu ketika kami berdiskusi hal yang paling cepat untuk meningkatkan ekonomi sementara ini khusus di Desa Karangrejo lah. Ini ya wisata datang. Ketika wisata kami orang senang datang ke tempat kami secara otomatis warga masyarakat pendapatannya meningkat. Oke, luar biasa. Mas Sigit, Iya, selain tadi Pak Kades sudah memberikan info bahwa PGN dulu bangunin infrastruktur, Mas. Selain infrastruktur, memberikan apa lagi? Oke, yang menarik di sini memang selain infrastruktur itu memang kan komunitasnya ya. Memang yang komunitas di komplek terutama di Kecamatan Borobudur ini kan sudah sangat sadar akan wisata sebenarnya. Tinggal kesempatan sebenarnya yang juga datang melalui BUMN ini kan gitu. Kalau tadi istilah Pak Heli, kalau mungkin PGN berkesempatan untuk memberikan capital gitu ya Bu ya, maka mereka memanfaatkan. Jadi sebenarnya itu sudah sangat mendukung kami juga ketika masyarakat tadi kita sosialisasikan ya Pak ya, sosialisasikan akan ada balkondes dan lain-lain, lalu ada beberapa program pengembangan komunitas. Nah itu yang dirasa memang bisa langsung di catch up oleh warga sekitar. Jadi alhamdulillah memang dampaknya juga memang positif pastinya. Gitu. Dalam tadi juga mungkin saya tambahkan mengapa sebenarnya dari PGN juga komitmen terhadap penekanan emisi karbon dan juga penerapan dari ESG tadi, maka memang Karangrejo bisa disimpulkan sebagai yang terbersih dari waste management maupun dari penggunaan bahan bakarnya memang kami rujuk untuk yang lebih ramah lingkungan gitu melalui gas bumi ini pastinya energi baik yang biasa kami populerkan. Jadi kasih. dengan kata lain program Balkondes ini juga programnya CSV banget ya. CSP banget. Mungkin yang belum disampaikan Pak Sigit di awal-awal nggak mudah loh, Pak. Tapi Pak Sigit dan teman-teman itu selalu memberikan pelatihan terhadap kami. Ini Pak Sigit dan Humble banget dia nggak cerita pelatihan Ntar humble atau lupa dia kali. Dulu memang secara SDM kami jauh Pak. Mesti kami belum tahu lah tentang bagaimana cara. Tapi baik secara langsung dari PGN untuk turun ke sini untuk memberikan istilahnya ilmu-ilmunya, baik melalui kan kalau dulu yang menghandle Balkondes itu kan bukan langsung BUMN-nya, tapi sudah dipasrahkan ke Patra Jasa di tahun pertama. Tahun kedua dipasrahkan ke Taman Wisata Candi Borobudur. Di tahun ketiga Pak Sigit beserta BUMN yang lain membentuk namanya PT CBT Nusantara untuk ini untuk mengaktifkan biar nggak garing lah di Balkondes biar mereka ada aktivitas tapi dengan berjalannya waktu keretanya ada hal-hal yang terus ya sekarang nggak seberapa jalan, tapi ilmu yang diberikan baik secara langsung oleh bagian terhadap kami maupun lewat orang yang dipercaya atau PT yang dipercaya oleh PGN, menurut kami itu wis nggak ada nilainya lah, nggak ada nilainya karena saking tingginya. Terus support dari yang menjadi bangga kami juga support dari mereka bukan cuma support secara pendanaan, tapi mereka itu hampir banyak rapat-rapat beliau, banyak tingkat PGN Surabaya, PGN Semarang, PGN Gresik, PGN luar Jawa, hampir awal-awal itu tetap mereka disuruh untuk datang ke sini. Rapatnya di Balkondes, jangan rapat di hotel, jangan. Nah itu nilai plus buat kami
luar biasa, Bu. Jadi ramekan gitu ya. Iya, jangan hanya buat ramekan, aja, tapi iya. harus meramekan juga. Ini luar Makanya biasa. tingkat hunian hotel di Jogja menurun. Iya. Ternyata ya, itu rahasianya. Rio. Oke. Mas Sigit, kemudian tantangannya apa sih ketika PGN ini? Tadi kan mungkin ditolak dulu dan lain Oke. sebagainya. Atau tantangan terkait dengan PGN masuk di Balkonis ini seperti apa? Sebenarnya memang tantangan ini tadi rasa-rasa sepertinya lebih ke penanganan terhadap fase-fase berikutnya sebenarnya. Jadi ketika di awal karena memang ini sifatnya kebijakan, lalu juga kami ya alhamdulillah memang kementerian juga punya inisiasi yang cukup bagus saat itu untuk melihat tantangannya itu menyadarkan ya Pak ya memang bahwa kalau kita lihat angka kunjungan tahun 2022 Dinas Pariwisata Magelang itu men-state lebih dari 2 juta wisatawan itu lengkap dari mancanegara ataupun Wisnu itu datang ke Borobudur saja. Nah, ini yang artinya bahwa memang kami membukakan informasi itu di awal ke Pak Kades, bahkan di beberapa Kades juga lainnya di BUMN lainnya bahwa jadi seperti gayung bersambut sebenarnya. Jadi bagaimana agar wisatawan itu juga bisa menetap atau bahkan menikmati alam sekitar. Padahal sementara Borobudur ini sendiri tidak hanya candinya yang bagus. Tidak hanya maksudnya, tapi sekitarnya juga kan gitu. Ada wisata Bukit Penorah dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya juga tantangan yang saat itu kami dapati. Jadi how to educate people saat itu warga untuk ayo kita bisa kok gitu. Untuk juga ikut meramaikan. Itu satu. Kedua memang tantangan berikutnya sebenarnya kalau melihat perkembangan Balkondes hingga saat ini seperti tadi Ibu Ade bilang. Ada fase 7 tahun atau 8 tahun ini juga akan menjadi pemikiran yang cukup serius bagi kami juga untuk mempertahankan belum atraksi-atraksi yang harus juga tetap ada kan kira-kira seperti itu. Jadi how to maintain itu penting sih juga. Ini yang juga menjadi PR kita bersama baik antara tim dari Pak Kades maupun dari PGN pastinya. Ini sih Pak. Oke. Thank you Mas. Jadi meskipun di balik kesuksesan selalu ada tantangan di belakangnya gitu. Iya. Seperti itu. Sekarang Pak Kades, fasilitas Balkonis Karangrejo. Nah, ini boleh nggak diceritakan ke kami? Mungkin fasilitasnya mungkin yang bisa dilihat adalah resto, jelas oke. ada istilahnya limasan, ada joglo. Oh, ini ada, namanya limasan ya? Limasan ya, Oke. yang untuk sekarang lagi digunakan makan siang ya oleh Ya, pengunjung oke. itu. Kami kalau ini ada 20 kamar homestay 20 kamar homestay. dengan tipe family, couple sama single. Oke. Kalau tipe family itu satu rumah terdiri dari 3 kamar plus ruang tamu, plus AC dan komplit semua lah. Paling tidak fasilitas bintang 3 bintang 4 lah gitu. Keren. Waktu itu pelatihannya memang sudah mendukung ke hospitality ke situ sih sebenarnya. Oke. Terus tipe Sambung dikit ya. Kalau couple satu rumah 2 kamar. Kalau single satu rumah 1 kamar. Oh. Kapal malah satu rumah 2 kamar ya? Nggak Iya. kapal, bisa sendiri-sendiri dong. Gitu. Jumlah keseluruhannya ada 20 kamar. Tapi seandainya teman-teman yang di luar sana pengen ke Karangrejo dengan jumlah yang banyak, kami masih punya tempat yang lain. Di selain Balkondes ini, kami mempunyai homestay warga yang ratusan jumlahnya. Wow. Ada yang homestay Sarunta, ada yang homestay warga masyarakat mandiri. Oke. Homestay Sarunta adalah homestay sarana hunian pariwisata yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini PUPR. Pemerintah desa mengupayakan satu rumah dimaksimalkan 1 kamar saja dengan budget 100 sampai 120 juta lah. Oke. Ini dimaksimalkan dijadikan homestay. Tidak perlu kabeh dandani yang didandani 1 aja. Nah itu kami punya banyak itu, 50 lebih itu yang kayak gitu. Terus masih punya homestay. Kantor desa kami juga banyak homestay di belakang kantor. Itu juga milik desa juga. Oke. Tapi terpisah dari ini. Tapi ratusan homestay yang ada di desa Karangrejo. Oke. Seandainya orang luar mau ke sini, wah aku rombongannya 5 bis. Siap kami untuk menerima mereka semua. Wih, keren, luar biasa Itu sekali. belum Ya. sekalian yang atraksi-atraksi ya Pak ya, Iya. yang ke Putuk Setumbu atau segala. Karena memang ini masih satu desa ya. Satu desa.
saya ngelihat di beberapa media juga ada sentra pertanian ya Pak ya. Nah, itu di mana Pak? Itu di Dusun Kuran. Kami kan punya kebun buah Desa Karangrejo. Wih, kebun buah desa luar biasa Dan sekali. hal-hal yang di tempat kami itu setiap dusun punya kesenian yang antara dusun satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Teman-teman muda penggerak seni budaya itu juga punya kreativitas. Ayo sekarang awake dhewe nggawe tari Karangrejo Gumbrega, tari Karangrejo Moncer. Itu inisiatif dari teman-teman muda itu memadukan antara kesenian dusun yang satu dengan yang lain dijadikan menjadi satu bentuk tarian. Itu ketika ada event apapun yang ditampilkan ya bentuk tarian bukan dari dusun ini, bukan dari, tapi kolaborasi dari semua stakeholder, pemain-pemain dusun-dusun itu jadi satu gerak tari namanya Karangrejo Gumbrega. Itu ya kreativitas dari teman-teman muda itu. Nah, tapi lucu loh, waktu itu saya kan pernah dari Puntuk Setumbu Iya. terus ke Gereja Ayam. Iya. Terus pada saat perjalanan dari Puntuk Setumbu ke Gereja Ayam tuh tiap lewat dusun tuh mereka kayak kasih welcome dance gitu. Jadi pagi-pagi tuh ada yang nari-nari gitu. Lucu, itu surprise yang menarik. Di tikungan ada yang menari-menari dari dusun itu. Lucu, apakah itu masih ada sekarang atau tidak? Saya nggak tahu, tetapi itu pengalaman yang menyenangkan buat saya. Mungkin itu keramah tamahan warga itu masih Iya. sangat ramah warga kami. Iya. Oke. Pak Kades, kan ngomongin ada keuntungan tahun lalu 500 juta. Itu ada manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat nggak sih? Kayak masyarakat yang lain itu dapat, mungkin ada program beasiswa, ada program pelatihan-pelatihan. Itu ada nggak sih program dari desa Pak Kades seperti itu? Mungkin dari beberapa tahun ini kebanyakan apa yang menjadi keuntungan dari beberapa unit usaha, bukan kan unit usaha desa, bukan Unit cuma usaha. unitnya adalah kita fokus di beberapa pelebaran jalan hampir Infrastruktur semua dulu ya. Karena walaupun apapun jalan tetap kita beli di masyarakat, bukan kita minta, nggak kita beli, tapi juga banyak itu kan tetap masuk APBDes desa namanya, alokasi penerimaan dan pembelanjaan dana desa. Terus kita gunakan hampir fasilitas kantor desa itu kan nggak boleh didanai oleh dana DD itu kan salah satunya dari ini. Tapi juga banyak yang langsung dialokasikan kepada kelompok-kelompok kesenian, kelompok-kelompok masyarakat, itu dari sini juga banyak. Oke. Pak Kades, dengan kemajuan seperti ini yang sangat luar biasa, Pak Kades maupun BUMDes dan pengelola Balkondes sendiri dan desa wisata masih melakukan promosi-promosi nggak sih? Wajib itu. Wajib. Iya, wajib. Iya. Jadi nggak lengah, nggak santai-santai, tapi tetap melakukan inovasi dan promosi ya Pak Kades. Mungkin tim dari Balkondes ada sendiri, mereka yang tadi kayak Ibu selalu mengupload kegiatan yang ada di sini. Tim dari Pondok Setumbu juga ada seperti itu. Tim dari desa juga ada yang selalu mempromosikan. Nah, kalau kami pemerintah desa itu ya seringnya kami ya caranya biar pejabat publik itu bisa datang ke sini. Ketika pejabat publik datang ke tempat kami, wis ramang promosi, media wis menyorot, itu sudah booming. Otomatis. Iya, otomatis aja. Luar biasa, keren. Oke, sekarang saya ke Bu Ade. Bu Ade, tadi 20 Balkondes. Dilihat dari sisi bisnis atau dilihat dari pengembangan desanya, apa nggak saling mematikan ini? Ya, karena hotel kan kadang-kadang ada istilah price war. Apalagi mungkin tipikal produknya akan jadi sama. Apakah ini bagaimana strateginya agar terus sustain? Ini menarik, tadi kan Pak Kades mengatakan bahwa PGN juga mengatakan bahwa ini adalah lokasi terbaik di desa di Borobudur ini adalah Karangrejo gitu ya, dengan hamparan sawahnya, kemudian dengan bukit menoreh di latar belakangnya. Salah satu kunci sukses kalau kita itu dalam berbisnis di perhotelan adalah satu hal, lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, Karangrejo ini sepertinya bisa mendapatkan trik ini ya, lokasinya dapat nih, yang lain mungkin nggak dapat seperti Karangrejo. Tetapi kalau dilihat dari Instagram dan kemudian Google itu hampir semua Balkondes mereka punya menawarkan paket yang sama. Ada gambar restoran, lalu ada gambar paket wedding, itu semua pakai gambar yang sama. Kemudian ada juga yang pertemuan gitu ya. Nah, jika semuanya sama berarti yang bisa menentukan apakah mereka suka atau tidak suka dari customernya adalah lokasi. Ya, lokasinya seperti apa?
menjadi akan sama lagi jika semua Balkondes itu bekerja sama dengan event organizer yang sama untuk wedding. Contohnya, dia pakai dekorasinya yang sama. Nah, dekorasi yang sama itu akan membuat orang, kok aku di sana kayaknya gambarnya sama, di sini gambarnya sama. Nah, itu juga harus hati-hati sebetulnya. Jadi kan meskipun semua jualan wedding, tapi mungkin Karangrejo punya inovasi, kita mau, yuk kita bikin yang pakai apa nih yang ada di lokal, pakai janur mungkin, mengedepankan hiasan-hiasan pakai janur. Sementara di Balkondes yang lain pakai bunga plastik. Nah, ini kan jadi nafasnya jadi berbeda. Itu akan menjadi akan jadi pembeda ya. Jadi tetap harus berinovasi. Jangan seragam dengan Balkondes yang lain karena keseragaman menjadi musuh di dunia pariwisata karena menjadi membosankan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang harga. Tadi Mas Rio bertanya, buat saya sekarang jika semua mau mendapatkan untung, kemudian caranya, oke, kalau untuk mendapatkan untung tinggi kita jualannya lebih murah 10.000 atau lebih murah 20.000. Nah, kalau jika tiap tahun itu harganya yang dijual menjadi lebih murah, berarti kan persaingannya nggak sehat. Karena kalau orang yang bisa jualan yang beneran, itu mereka bisa mampu menjual dengan harga lebih tinggi. Jadi kalau bisa mendapatkan bisnis karena banting harga, itu dia tidak bisa jualan dengan baik. Jadi kemampuan untuk bisa berinovasi, kemudian bisa menjual dengan harga yang fair, ya, jadi harga yang fair ya, bukan harga yang termurah, itu kunci Balkondes untuk tidak saling membunuh. So, jadi ketika apa yang harus dilakukan Balkondes Karangrejo agar tetap survive dan nggak perang harga? Balkondes Karangrejo harus berinovasi, harus memahami pangsa pasarnya tuh siapa. Kemudian jika Balkondes Karangrejo memahami pangsa pasarnya siapa, mengembangkan destinasinya sesuai pangsa pasarnya, kemudian memahami betul keinginan pangsa pasarnya, customersnya, ya mereka akan datang ke sini. Mereka nggak akan ke Balkondes yang lain karena mereka pikir orang Karangrejo itu sangat memahami apa yang saya mau. Jadi kata kunci kalau di sales itu adalah Balkondes Karangrejo memberikan solusi atas kebutuhan saya. Jadi bukan jualan tapi solusi. Jadi kalau misalnya kelompoknya Mas Rio ada grup nih, grupnya Mas Rio perlunya apa aja. Nah kemudian teman-teman dari Balkondes Karangrejo bisa bilang, oh gampang Mas Rio, saya bisa. Bagaimana kalau kita bikin ini. Itu yang solusi yang mungkin tidak diberikan oleh Balkondes yang lain. Kalau PGN tadi sudah bilang memberikan pelatihan itu bagus sekali karena berarti foundationnya, dasarnya udah kuat. Tetapi apakah training yang untuk para sales yang menjual dan menerangkan ke para klien ini udah benar atau belum? Nah itu tolong coba dilihat lagi. Oke, thank you. Mas Sigit. Iya. Bagaimana PGN memastikan keberlanjutan dampak Balkondes ini terus tercipta? Oke. Pastinya seperti yang kita tahu, monitoring dan evaluasi itu harus selalu dilakukan. Kita juga senantiasa setiap tahun kami merutinkan pengukuran dari aspek SROI, terutama pengukuran dampak ya? Iya, pengukuran dampak dari Balkondes ini. Dan kalau memang hasilnya masih positif pun sebenarnya itu juga tantangan juga kan untuk mempertahankan. Jadi sebenarnya kami tidak bilang bahwa kalau kami berharap hasilnya negatif, oh no, tapi ketika hasilnya positif pun biasanya lalu di periode tertentu setelah hasil itu keluar kita akan kemari ya Pak ya, kita akan discuss lagi kira-kira apa yang perlu di maintain dan tadi bagaimana kalau memang intangible asetnya itu harus kita tingkatkan lagi melalui pelatihan, maka kita juga akan coba untuk meningkatkan skill mereka melalui pelatihan pastinya. Saya pikir sih di situ karena memang peran Balkondes saat ini bagi citra perusahaan itu sebagai strategic partner pastinya untuk saat ini. Oke, seperti itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga bahasanya belum ada keinginan untuk exit atau bahkan ada potensi-potensi bisnis atau potensi-potensi program yang akan terus dikembangkan. Agar benar-benar manfaat yang dirasakan oleh Balkondes dan masyarakat Desa Karangrejo itu bisa optimal gitu ya. Kalaupun memang program sudah saatnya untuk exit strategis, tapi setidaknya memang fungsi active advisor itu tetap berjalan oleh PGN ya tentunya ya. Jadi karena memang bagaimanapun tadi penekanan terhadap citra dari perusahaan termasuk juga bagaimana untuk maintain yang sudah ada.
Ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang perjuangannya juga lumayan berat nih Berat, dulu. lumayan Ha-ha. berat, Jadi kalau cukup sekian terima kasih kok kayaknya kasihan ya gitu loh. Iya, iya. Gitu ya. Itu sih sebenarnya. Oke. Kemudian Pak Kades, apa visinya, misinya dan mimpinya dalam jangka mendatang? Keinginan kami tadi itu ya Mas, setiap dusun yang ada di desa kami itu harus ada satu dusun, harus ada titik keramaian di situ lah, yang mana di situ bisa menggeliatkan ekonomi warga. Terus mungkin yang menjadi PR saya secara pribadi dan teman-teman di desa adalah belum tumbuh kembangnya UMKM tingkatan lokal. Oke. Dari PGN kami sudah disupport dengan 200 sekian KK, sudah dengan gas LPG murah. Menurut kami itu sangat murah karena dengan gas LPG yang 3 kilo lebih murah. Bayarnya bulanan, tinggal cetet. Harapan dari kami dan PGN waktu itu adalah biar masyarakat punya kreativitas, ada produk rumahan gitu loh. Oh iya. Sampai saat ini terus terang kami tidak ditanyai sama wisatawannya, oleh-oleh Karang khasnya Karangrejo apa? Itu kami ngelus dodo Pak. Apa? Ketika kami bilang jet colet gitu, jet colet itu adalah ceripeng ketela. Dusun-dusun yang lain, desa-desa yang lain itu semua juga bilangnya jet colet, iya punya gitu loh. Iya. Terus keharapan besar dari kami orang yang datang ke Karangrejo itu punya oleh-oleh, dan oleh-olehnya itu dibikin warga masyarakat Karangrejo di rumahan gitu loh. Otentik ya Pak ya? Ya di rumah mereka jahit apa, nah itu menjadi khasnya kami. Nah itu PR besar kami. Kami tetap masih sangat berusaha konsen dengan itu agar itu bisa terwujud di desa Karangrejo. Oke. Thank you Pak Kades. Bu Ade terakhir juga dalam hal ini. Bu, melihat Balkondes, apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana Balkondes Karangrejo itu bisa terintegrasi dengan ekosistem yang ada di Borobudur? Ini kan sangat menarik karena Balkondes Karangrejo itu mendukung Borobudur. Borobudur itu satu-satunya yang ada di dunia, dan tiap tahun pada saat ada acara untuk perayaan agama Buddha yang mereka itu merayakan Hari Waisak, ribuan orang datang ke Borobudur. Jika Karangrejo atau teman-teman di Balkondes tidak bisa mendapatkan traffic, mereka tidak ada yang mampir ke sini, itu kan keterlaluan gitu kan ya. Jadi sebetulnya itu kesempatan emas yang tiap tahun itu udah guarantee. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu kita akan ada 12 bulan, lalu kemudian tim dari Balkondes Karangrejo itu udah melihat, oh tahun ini aku akan bisa menghasilkan 1 miliar dan pasti aku akan mendapatkan 200 juta di bulan ini. Itu karena datangnya dari Waisak. Tapi apakah itu cukup? Kan tidak. Nah, berarti untuk mengembangkan, untuk mendapatkan lebih itu dari mana? Harus pakai teknologi, harus memakai online travel agent kah? Itu kan kita harus mengembangkan pasar sehingga yang sekarang yang tahu Balkondes Magelang mungkin hanya orang-orang Jawa Tengah atau dari sampai Jakarta. Mungkin sekarang kita perlu tahu sampai ke negara tetangga. Nah, untuk tembus ke negara tetangga bagaimana? Pakai teknologi kan satu-satunya mungkin online travel agent. Tapi saya cek kemarin kalau kita cari kamar di Borobudur, Balkondes Karangrejo udah muncul. Jadi udah mulai masuk ke online travel agent. Bagus, saya terkagum-kagum. Oh ini udah ada nih harganya, di Google juga udah ada, berarti udah masuk ke Google Business. Bagus. Nah ini anak-anak yang generasi yang sekarang harus sangat melek dengan teknologi, harus betul-betul memakai social media karena mau tidak mau dengan lahirnya satu yang namanya influencer, itu mereka yang membukakan mata kepada seluruh netizen bahwa ada Balkondes Karangrejo, dan itu tidak boleh hanya sekali setahun. Jadi harus konsisten karena mereka ada yang namanya influencer itu ada yang nano, ada yang micro, ada yang mega. Nggak usah juga sampai yang besar, tapi harus konsisten. Pastikan setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada cerita dari Balkondes Karangrejo. Karena kalau enggak kan algoritma teknologi itu akan turun terus. Kalau misalnya selalu disebutkan, mereka akan bisa ditemukan terus-terusan. Jadi mau tidak mau masuk ke platform teknologi, masuk ke platform online travel agent itu akan membantu Karangrejo untuk selalu tetap di atas. Oke, baik. Mas Sigit, Pak Kades, Bu Ade, terima kasih banyak gitu ya Bapak Ibu semuanya. Ini adalah inspirasi bagi kita semua bahwa sebuah kegiatan, sebuah pusat ekonomi yang berada di desa bisa memberikan manfaat kepada seluruh warganya.
Balkondes muncul sebagai respon atas kebutuhan menghidupkan kembali ekonomi di desa dan memanfaatkan potensi yang ada di desa yang belum dimaksimalkan. Dengan memberdayakan seluruh masyarakat melalui pariwisata, Balkondes dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di level desa. Semoga Balkondes terus menjamur dan memberikan manfaat di seluruh pelosok negeri. Saya Rio Zakarias, host dari Impact Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Impact Talk, inspirasi program keberlanjutan di Indonesia.